Halo sahabat, selamat datang di channel Nisa Audio Official. Jangan lupa setelah menonton, klik like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Nis, keluar nak, suamimu sudah datang. Panggil ibu sengaja dengan menyebutkan suami, agar Nisa sadar jika sekarang dia bukan lagi gadis lajang. Iya bu, tunggu sebentar, saut Nisa dan langsung membuka pintu kamarnya. Ayo nak, kita selesaikan masalahmu dan kita cari solusi yang terbaik agar kamu dan nak Daniel bisa menyelesaikannya secara dewasa. Ajak ibu sambil merangkul putrinya. Nisa hanya mengangguk dan mengikuti langkah ibunya. Tak bisa dipungkiri, Nisa pun merasakan debaran kuat. Entah apakah dia sanggup untuk melihat wajah suaminya. Nisa takut akan dulu dan akhirnya keinginannya untuk tinggal dan menenangkan diri gagal. Akhirnya mereka sampai di ruang tamu. Nisa hanya menunduk sampai-sampai dia harus menabrak meja kecil di samping sofa. Nisa merutuki sifat cerobohnya yang datang di saat yang tidak cepat. Au, pekik Nisa sambil memegangi lututnya. Daniel terkejut dan panik. Hampir saja dia langsung mendekati Nisa, namun ditahan oleh Brian. Randy malah senyum-senyum melihat reaksi kakak dan kakak iparnya saat bertemu. Kamu Nina, makanya jangan nunduk. Sakit nggak? Sini bu lihat, ucap ibu sambil menarik putrinya duduk. Ibu membuka sedikit rok yang menutupi lutut putrinya. Dengan wajah merah menahan malu, Nisa hanya menuruti mau ibunya. Tuh kan memar, ambilkan minyak angin Ran. Refleks Daniel langsung berseru dan meminta tolong Randy. Daniel pun langsung pindah duduk berlutut di hadapan istrinya. Aku nggak apa-apa, nggak usah khawatir, tolak Nisa saat Daniel hendak memegang lututnya yang memar. Nggak apa-apa gimana, lututmu sampai merah kebiruan gini. Kalau nggak mau bikin aku khawatir, kamu harus jaga diri baik-baik. Jika sampai terluka, maka aku akan meminta orang untuk menutup semua ujung meja atau apapun yang bisa melukaimu, ucap Daniel sambil menatap tajam istrinya. Nisa yang melihat tatapan Daniel langsung menunduk dan berusaha menepis tangan Daniel di lututnya. Namun dengan kekeh Daniel menggeser tangan Nisa dan kembali memegang lutut istrinya. Ibu dan Brian sampai tersenyum melihat dua orang yang saling mencintai. Namun terhalang rasa marah dan gengsi. Randy datang dan membawa minyak kayu putih. Randy langsung menyerahkan pada Daniel. Ini kak, sodor Randy dan langsung duduk dan ikut menonton adegan romantis sepasang suami istri itu. Makasih Ran. Daniel meraih minyak kayu putih dan langsung menggosokkannya pada lutut sang istri. Nisa menatap ibunya dan semua orang. Ada rasa tak enak namun tak bisa menolak. Sudah, masih sakit gak? Tanya Daniel sambil mendongakkan kepalanya menatap mata istrinya. Nisa menggeleng dan langsung menggeser lututnya. Enggak, terima kasih, ujar Nisa dengan ketus tanpa menatap Daniel, karena rasanya tidak kuat jika Nisa tetap menatap Daniel. Daniel pun kembali ke kursinya serta menatap semua orang. Dia baru sadar jika semua orang sejak tadi menatapnya. Bu, maafin Daniel karena selama ini Daniel tidak jujur. Daniel malah mempercepat pernikahan. Tapi sungguh bu, itu semua Daniel lakukan karena takut kehilangan Nisa. Ibu pasti tahu ceritanya kan? Nisa udah ceritakan bu? Tanya Daniel untuk memastikan. Ibu mengangguk dan tersenyum bijak. Daniel bernapas lega, seperti dugaannya. Ibu pasti akan dengan bijaksana menilai semuanya. Iya, ibu tahu dan ibu tidak menyalahkan nak Daniel karena ibu tahu nak Daniel pasti punya tujuan merahasiakannya dan pasti itu demi putri ibu. Tapi ibu tidak bisa memaksa Nisa karena Nisa sudah dewasa. Semua keputusan ada padanya. Jelas ibu dan menatap anak dan menantunya. Nisa belum bisa pulang bu, Nisa masih butuh waktu, ucap Nisa dengan wajah memohon pada ibunya. Tapi sayang, aku butuh kamu, aku gak bisa kalau gak ada kamu. Aku sudah terbiasa dengan kehadiranmu, tolong pertimbangkan lagi sayang. Daniel memohon dengan tatapan syahdu kepada Nisa. Ibu menatap lagi putrinya. Sebenarnya ibu tak tega, tapi seorang ibu juga tidak ingin putrinya sedih. Ada kebimbangan di wajah ibu.
memilih antara menantu yang sangat baik atau putrinya. Ibu tidak bisa memaksa, nak. Semua keputusan ada di tangan Nisa. Silahkan kalian bicara berdua. Kami akan ke ruang makan. Jika sudah selesai, kalian susul kita makan malam bersama, ucap ibu dan langsung berdiri saat melihat Daniel mengangguk. Meskipun Nisa malah menggeleng, tak ingin hanya ditinggalkan berdua saja. Sedangkan Brian dan Randy yang mengerti maksud ibu langsung mengikuti langkah ibu. Daniel langsung berdiri dan duduk di dekat istrinya. Daniel mencoba meraih tangan Nisa. Meskipun akhirnya Nisa malah menjauhkan tangannya. Sayang, maafkan aku. Aku tahu aku salah karena tidak mengatakan semuanya dari awal. Tapi kamu juga sudah mendengar alasannya. Tolong mengertilah sayang, aku membutuhkanmu. Setidaknya ingatlah masa-masa indah kita saat berbulan madu. Daniel berusaha membujuk Nisa dengan mengungkit masa liburan mereka agar Nisa bisa melembutkan hatinya dan memaafkannya. Bulan madu itu mungkin tak akan pernah terjadi jika aku tahu semuanya dari awal, sahut Nisa ketus. Tuh kan benar, kamu gak akan mau menikah denganku kalau tahu dari awal. Sedangkan aku sangat mencintaimu dan siap melakukan apapun demi mendapatkanmu. Segeois itulah cintaku untukmu sayang. Daniel mengungkapkan kembali perasaannya. Tapi keegoisanmu itu sudah menyakiti orang yang kamu bilang kamu cintai. Apa itu hakikat cinta untukmu? Bukankah mencintai itu adalah keinginan agar bisa membuat orang yang dicintai bahagia? Nisa bertanya namun memojokkan Daniel. Kata-kata Nisa membuat Daniel terdiam dan tak tahu harus berkata apa lagi. Kamu benar, aku memang salah karena tidak pernah memikirkan hal ini. Maafkan aku. Daniel hanya mampu berkata dalam hatinya. Jadi kamu sungguh-sungguh tak ingin memaafkanku dan tak ingin lagi kembali padaku? Tanya Daniel keinginan hatinya. Nisa menunduk. Sebenarnya hatinya tak tega melihat suaminya, namun dia ingin tahu bagaimana perasaannya. Apakah rasa cintanya mampu mengalahkan kebenciannya? Aku tidak bilang begitu. Sejak tadi juga aku hanya mengatakan bahwa aku butuh waktu sendiri agar aku bisa tahu bagaimana perasaanku. Apakah aku bisa mengalahkan kemarahanku atau aku lebih memilih rasa sakitku? Andai kamu tahu yang aku dan keluargaku lalui, mungkin kamu tak akan pernah memaksaku. Namun kamu akan lebih memilih menungguku, mengalahkan kebencianku dan mengubur kekecewaanku. Nisa akhirnya mengungkapkan keinginannya yang sebenarnya. Baiklah jika begitu, sekarang aku pamit. Aku tunggu rasa itu kembali dan datanglah jika kebencian itu memudar. Dan jangan lupa jaga kesehatanmu. Jika butuh apa-apa, kabari. Jika tak ingin bicara padaku, maka hubungi saja asisten Brian. Daniel langsung berdiri dan hendak pamit pada ibu dan adik iparnya. Daniel pun melangkah ke ruang makan dan berpamitan. Bu, Ran, saya pamit dulu, ucap Daniel begitu masuk ruang makan. Semua orang terkejut dan bisa menebak akhir dari pembicaraan suami istri itu. Dan yang pasti Nisa tetap kekeh akan keinginannya, menjauh dan memberikan hatinya waktu untuk memilih. Loh, nak Daniel, kenapa nggak makan dulu? Tanya ibu yang diikuti anggukan Randy. Terima kasih bu, saya tidak bisa berada lama di sini. Hati saya akan semakin sakit jika harus melihat kemarahan istri saya. Daniel pamit bu, titip Nisa. Daniel pun menyalimi ibu yang hanya bisa mengangguk. Kak Daniel yang sabar ya, Randy yakin rasa cinta Mbak lebih besar. Dia pasti akan kembali pada Kak Daniel, ucap Randy memberikan semangat. Iya Ran, makasih. Saya pamit dulu ya Ran. Tolong jagain mbakmu, jangan sampai dia stres. Besok saya akan suruh Gia jagain dia dan nemenin dia. Dan jangan biarkan dia kemana-mana kalau nggak ada temennya, pinta Daniel pada adik iparnya itu. Iya kak, jangan khawatir. Saya dan ibu pasti akan jagain Mbak. Biarlah Mbak di sini dulu sampai tenang. Kak Daniel jaga kesehatan juga, sahut Randy. Mereka pun mengantar Daniel dan Brian ke mobilnya. Saat mereka melintasi ruang tamu, Nisa masih duduk dengan tatapan kosong. Tak ada reaksi, bahkan saat Daniel berpamitan, Nisa hanya mengangguk sekilas. Hati Daniel sakit bukan karena acuhnya sang istri,
Namun kesedihan Nisa lah yang membuatnya sakit di hatinya. Bu, Ran, jangan biarin Nisa seperti itu. Bila perlu, besok kamu gak usah kerja, Ran. Ajak ibu dan mbakmu pergi jalan-jalan. Mungkin dia bisa sedikit terhibur, pinta Daniel dengan wajah penuh kesedihan. Oke Pak Bos, jangan khawatir. Asal yang diberi izin libur bos besar, saya akan terima dengan senang hati. Kapan lagi bisa liburan dan ngajak keluarga jalan-jalan? Seloroh Randy bermaksud menghibur kakak iparnya. Daniel tersenyum melihat kekocakan adik iparnya. Hanya demi bisa menghiburnya, tak ada guratan sakit hati dari kedua orang di depannya. Andai saja istrinya bisa bersikap seperti itu, pasti mereka sekarang sedang menikmati kebersamaan berdua. Makasih ya Bu, Ran, saya permisi dulu. Assalamualaikum. Pamit Daniel lagi dan langsung masuk ke dalam mobil. Waalaikumsalam. Jaga kesehatan ya nak, jangan lupa makan. Masalah Nisa serahkan pada ibu. Ibu melambaikan tangan setelah Daniel mengangguk dan Brian melanjutkan kendaraannya. Ibu dan Randy pun masuk. Ternyata Nisa tak lagi berada di kursinya. Ibu dan Randy mendengar suara dentingan piring dan mereka langsung menuju ruang makan. Dan ternyata Nisa sedang makan malam. Randy dan ibu langsung saling tatap, tak menyangka jika Nisa malah sedang makan malam. Mereka pikir Nisa akan menangis terseduh-seduh setelah Daniel pulang. Syukurlah kamu makan nak, ayo kita makan Ran, ucap ibu sambil mengelus lembut kepala putrinya. Ibu dan Randy langsung duduk dan ikut makan tanpa banyak kata, apalagi saat mereka melihat Nisa hanya tersenyum menanggapi perkataan ibunya. Selesai makan, Nisa membantu membereskan meja. Setelah selesai, Nisa pamit tanpa mengucapkan satu kata pun, kecuali pamit untuk masuk kamarnya. Bu, Ran, Nisa ke kamar dulu, pamit Nisa dengan senyum yang dipaksakan. Baiklah Nis, istirahatlah. Siapa tahu setelah bangun tidur, pikiran bisa fresh. Besok Randy libur, kita jalan-jalan. Sudah lama kita tidak jalan bareng, ucap ibu memberitahukan rencana mereka tadi. Iya Bu, jawab Nisa singkat. Nisa langsung masuk ke dalam kamarnya. Setelah masuk ke dalam kamarnya, barulah Nisa menangis sejadi-jadinya. Demi tak membuat ibu dan adiknya cemas, Nisa menguatkan diri. Namun sekarang, saat sendirian barulah terasa bahwa dia juga sebenarnya sudah terbiasa dengan keberadaan Daniel. Namun sedikit memberikan pelajaran, Nisa berusaha menguatkan diri. Puas menangis, Nisa akhirnya benar-benar tertidur.